Bang Raja gimana tadi Bang? Hasilnya Bang? Aduh, terima kasih ya khususnya untuk seluruh teman-teman, kawan-kawan media. Sejak sore sudah menunggu kami. Dari siang Bang? Dari siang ya, dari siang. Terima kasih banyak ya. Semoga Tuhan memberikan kita kesehatan semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan kepada penyidik ya, Cyber, Krimsus, Polda Metro Jaya yang saat ini telah memeriksa klien kami King Saiful Jamil ya, King Saiful Jamil dengan baik, dengan proses yang baik. Tadi kami dimulai pukul 14.30 seperti itu. Terkait apa aja Bang? Kalau mengenai terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada, coba sampaikan dulu kira-kira rekan apa yang disampaikan tadi. Ya rekan boleh. Bang betul. Ya. Majuan rekan. Ya, baik, terima kasih ya. Fokus pemeriksaan hari ini adalah mulai dengan latar belakang ya, latar belakang apa yang terjadi antara pelapor klien kami dengan terlapor di sosmed gitu. Jadi klien kami telah menjelaskan dengan baik, dengan lugas apa sih peristiwa yang melatar belakangi sehingga terjadinya upload video pada tanggal 21 Juli dan 22 Juli. Dan apa yang dirasakan oleh pelapor klien kami itu sudah tertuang dalam BAP, dan kami menilai bahwa sudah ada mens reanya terhadap tindak pidana itu, dan sedikit demi sedikit terkuat ada niat yang kurang baik terhadap upload dua foto tersebut gitu, sehingga pemeriksa tadi, polisi tadi berupaya untuk menggali lebih dalam lagi melalui saksi-saksi nantinya dan ahli di tingkat yang lebih tinggi dalam penyidikan nantinya, mudah-mudahan sampai ke sana, dan ada penegakan hukum yang pasti, karena masalah ini sudah menjadi perhatian masyarakat Indonesia, dan ini juga pelajaran yang kurang baik bagaimana aib itu dibongkar di medsos. Itu sih fokusnya tadi, mungkin nanti akan dijelaskan oleh klien kami Bang Saiful untuk apa sih yang terjadi. Mungkin tadi, Abang bisa nambahin terlapornya inisialnya mungkin siapa Bang? Ya, terlapor seperti yang mungkin teman-teman sudah tahu, terlapor ini inisialnya DP. DP Denny Permadi atau Pokoknya inisial DP. Udah pasti tahu. Kalau dalam ya, kan? dalam penyidikan kita tidak boleh menyebut nama secara lengkap. Ya, jadi inisial saja. Tadi di dalam dapat berapa pertanyaan Bang? Ya, yang jelas saya terima kasih banyak ya. Ini saya yakin kasus ini terus berlanjut atas izin Allah Subhanahu wa taala. Doa dari orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang yang benci dengan kemungkaran, orang-orang yang benci dengan pertengkaran, orang-orang yang benci dengan kemunafikan, orang-orang benci dengan keonaran, ya ribut-ribut, fitnahan, tukang fitnah, ya terus ribut-ribut di medsos. Saya yakin tanpa doa mereka mungkin kasus ini tidak dilanjutkan. Dan terutama saya juga terima kasih banyak kepada Kapolri, Wakapolri, juga kepada Kapolda, Wakapolda, dan juga kepada Ketua BKN Gus Rofi, dan juga tim pengacara saya Bang Raja CS ya, yang terus ya fokus pada kasus ini. Tujuannya apa? Untuk memberikan pelajaran kepada sosok seorang artis yang cukup terkenal di tanah air ya, supaya harus selalu berhati-hati menggunakan medsos, karena medsos ini apa ya, dimiliki oleh semua masyarakat, baik anak kecil ya kan, remaja, anak muda, sampai orang tua pun mereka menikmati medsos ya kan. Jadi gara-gara perbuatan inisial DP ini ya, ini semoga setelah ada pelaporan ini dia tidak lagi melakukan hal-hal yang bikin masyarakat rugi, termasuk saya ya kan. Jadi gunakanlah medsos dengan yang baik, apalagi seorang artis harus memberikan contoh yang baik
Ya, kalau ada masalah diselesaikan bukan dengan di medsos. Panggil orangnya. Berarti di balik medsos lah atau bertemu. Jadi medsos ini kita untuk saling mengenal, ya kan? Saling bertemu dengan penggemar, bukan tempat caci mencaci, bukan untuk menyebar fitnah, menyebar berita kebohongan, berita bohong gitu loh. Jadi mudah-mudahan ini apa yang kami lakukan ini, terutama saya sebagai pelapor, memberikan efek jerah ya kepada orang tersebut. Karena saya melihat orang ini makin kesini makin merajalela, seperti tidak ada yang ditakuti gitu loh ya di Indonesia ini gitu. Dan saya juga minta semua pihak untuk kita sama-sama memberikan pelajaran ya kepada orang ini supaya apa? Supaya jerah, supaya tidak lagi melakukan semena-mena. Ingat, ini Indonesia, budaya timur yang santun, ya kan? Budaya timur kan gitu, santun, ada masalah dibicarakan dengan baik-baik, bukan meledak-ledak, menghina satu sama lain. Ini bukan budaya Indonesia gitu. Jadi kita kembalikan lagi kepada relnya gitu loh. Ya, mudah-mudahan melalui saya ya asbab supaya medsos ini kembali ramah, ya kan? Artis-artis memberikan contoh yang baik. Kalau salah, ngaku salah. Seperti apa yang saya lakukan. Saya salah, saya ngaku salah. Gak perlu kita mencari pembenaran, menutup-nutupi, ya kan? Berilah contoh yang baik. Kalau kita melakukan kesalahan, minta maaf. Gak ada ruginya minta maaf. Justru itu adalah sebuah perbuatan yang baik. Pada saat kita melakukan kesalahan, kita minta maaf, ya kan? Seperti itu, gitu contohnya. Jadi alhamdulillah tadi karena ada dua bukti atau dua persoalan yang saya jadikan bukti di kepolisian ini, ya saya minta keadilan. Pertama apa, saya sekarang sudah menjadi warga biasa, masyarakat biasa. Saya sudah direhabilitasi, saya sudah mengikut pembinaan, ya kan, pada saat saya melakukan sebuah kesalahan. Jadi saya ini sudah seperti masyarakat yang lain, ya kan. Jadi ya saya juga butuh ketenangan gitu. Tiba-tiba saya diusik ketenangan saya, diungkit masa lalu saya, kan sudah selesai. Makanya saya laporkan pada yang berwajib. Alhamdulillah diterima seperti itu. Jadi berapa pertanyaan? Pertanyaannya cuma ada 16 pertanyaan. Ada 16 pertanyaan. Iya, 16 pertanyaannya. Kalau mau nanya secara detail silakan ke penyidiknya. Yang jelas intinya di situ saya memberikan keterangan yang seterang-terangnya dan sejujur-jujurnya, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan masyarakat Indonesia menjadi saksi ya atas perbuatan inisial DP itu terhadap saya, dan juga ada beberapa saksi dari pihak kami juga yang mereka akan memberikan kesaksiannya gitu, seperti itu. Bang, buktinya apa Bang? Bagaimana di buktinya? Kalau kita bicara bukti, itu tetap yang disampaikan tadi dengan King Saiful Jamil, kita memberikan satu ya, bukti yang pertama adalah ini perlu kita sampaikan ya, di TikTok ya, tanggal 21 ini. Tanggal 21 Juli. 21 Juli. Ya. Ini pada saat diupload oleh DP ya, di TikTok pada saat pemeriksaan di Polsek Kelapa Gading ya. Itu. Karena kenapa? Karena ini kita anggap tidak layak DP upload ke TikToknya. Kedua, karena kita melihat sisi bahwa pada saat di persidangan pun untuk DP ya, untuk DP ini dia harus paham persidangan saja pun untuk kasus ini tertutup gitu. Jadi harap untuk DP memahami ini ya, Bukan itu ya. publik. Nggak perlu dikonsumsi ini ya kan, nggak bisa. Kedua, ini terkait mengenai Instagram daripada DP. Ini di tanggal 22 Juli. Di sini saja sudah jelas ya bahwa tanggal 21, 22,
maksudnya apa gitu, ya kan? Berulang kali dia lakukan. Oleh karena itu dilaporkan oleh klien kami terkait mengenai ada seseorang yang menyampaikan nama King Saipul Jamil yang di dalamnya terkandung ada isinya bahwa King Saipul Jamil ini pernah melakukan hal-hal sesuatu yang tadi yang disampaikan tadi, ya, asusila kepada orang ini. Tapi klien kami tidak pernah merasakan hubungan tentang ini gitu, dengan orang ini, ya, tidak mengetahui, tidak kenal lah gitu, ya, seperti itu. Jadi dua inilah yang kami sampaikan, bukti-bukti ini, dan juga ada juga yang kita sampaikan mengenai somasi. Somasi itu kedua-duanya kita sampaikan juga karena di situ adalah landasan kami. Karena memang harus kita sampaikan dulu dengan etika timur tadi kita sampaikan bahwa kita somasi dulu tujuannya mau apa dan lain-lain. Seperti itu aja yang saya sampaikan terkait bukti-bukti kami. Harapan ke depannya gimana, Bang? Harapan ke depan, ya kami tadi sampaikan bahwa kami selalu bermohon kepada penyidik, penegak hukum lakukan yang terbaik proses ini dengan baik. Semoga saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa proses ini berjalan dengan baik. Serahkan semuanya kepada penyidik Polda Metro Jaya. Seperti itu. Mau tutup pintu tidak ada damai, maaf Pak? bagimu berarti, Bang Ipul. Bagaimana? Tidak ada maaf bagimu berarti, Bang Ipul. Tidak ada pintu damai itu. Kalau kita lihat undang-undang ITE, ya, itu proses pasti kedua belah pihak nanti akan dipanggil, ya. Itu memang tidak bisa dilewati walaupun somasi kami udah ada, tapi nanti tergantung kita kembali lagi ke klien kami seperti itu. Tapi ada komunikasi nggak dari pihak itu? Tidak ada. Komunikasi tidak pernah ada selama ini. Bahkan TikTok Terputus. saya diblokir setelah kejadian tanggal 22 Juli itu, yang saya sempat ngasih nasihat tuh di Instagram, hari itu juga diblokir semuanya, ya kan? Itu aja sih, dan nggak ada komunikasi. Saya pikir komunikasi terakhir itu yaitu pada waktu saya minta somasi itu. Justru kami sudah baik-baik minta klarifikasi, tapi tidak ada jawaban dari mereka. Mungkin bisa dikasih ujuk Bang Raja penerima somasinya mungkin. Ya terhadap Pak DP itu loh. Masih terbuka ya Iya. waktu itu ya. Dan juga sudah diterima ya suratnya ya. Sudah diterima Yang oleh pihak di sana ya. Somasi yang Somasi pertama kita buat di tanggal 29 Juli, ya. 29 Juli dan ada foto penerimanya. dan penerimanya sudah ada, ya, atas nama Rosmini. Bu Rosmini, ya, penerimanya. Kedua, kita layangkan lagi di tanggal 2 Agustus 2023. Penerimanya adalah A. Usman. Seperti itu. Umar. Saya ralat. A. Umar, seperti itu. Ini fotonya. Kami lengkap, kami lakukan ini dengan baik untuk klien kami, untuk penegakan hukum. Ya, semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk King Saipul Jamil dan masyarakat banyak, seperti itu. Dampak pekerjaan sendiri seperti apa, Bang Haji? Ya pasti ya. Saya kan lagi pemulihan nih. Ya. Takutnya orang berpikir saya masih ada kasus lagi gitu. Nah, alhamdulillah tidak ada kasus lagi. Justru saya sekarang lagi belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi dari kemarin. Karena buat saya itu kejadian kemarin itu benar-benar menjadi pembelajaran yang sangat berharga. Tapi tiba-tiba ada orang yang dulu kami pernah saling kenal mengusik ketenangan saya, ya kan? Saya merasa terganggu dan saya merasa ini sangat merugikan, ya kan? Ya, yang kemakan dengan isu kemarin klien saya ada, yang tidak kemakan juga ada, gitu. Ya. Semoga dengan adanya pelaporan ini, klien-klien kami, klien-klien saya yang termakan isu akhirnya paham bahwa ini adalah bentuk fitnahan, bahwa ini adalah kasus yang lama, yang sudah selesai, dan juga ada beberapa yang dia ungkapkan di media itu tidak benar semua gitu. Makanya ini ya
salah satunya cara ya saya punya kepolisian. Saya meyakini bahwa insya Allah Kepolisian Republik Indonesia ini ya tidak akan pernah pandang bulu mau artis, mau siapa, kalau salah wajib diberikan tindakan yang tegas. Gitu. Dan ini insya Allah ini bukan sebuah settingan, karena buat saya capek, ya nyeting sesuatu tuh capek. Ini memang benar-benar kejadian alamiah yang di luar dugaan saya sebagai seorang manusia yang penuh dosa, yang saya kepengen tiap hari itu terus berbuat baik, terus memperbaiki diri, gitu. Seperti itu. Bang, tapi gimana sih, gimana pun kan dulu kalian pernah saling cinta, saling hidup bersama, tapi sekarang Itulah. jadi bete-betean gitu. Itulah yang saya herankan. Padahal niat saya selalu sama mantan sama siapa baik. Tapi dari pihak sana ya dulu yang memulai. Kalau saya mah mau silaturahmi sama siapa, sama yang kenal aja saya mau, nggak kenal aja saya baik, apalagi sama yang pernah saya kenal, masa saya nggak mau baik. Gitu. Bahkan saya pun sebelum saya melaporkan ke polisi ya, kan saya bilang, saya udah sempat menawarkan juga. Take down nggak tuh gambar, saya sempat nawarkan begitu. Tapi ternyata malah dia menantangi gitu kan. Dia bilang nggak takut. Nah, masih ada itu percakapannya. Ya udah. Saya bukan di sini masalah takut nggak takut, ya kan? Saya di sini masalah sebagai warga negara. Saya orang lain, dia udah orang lain. Ya kita sama-sama butuh kenyamanan dong. Apabila disakiti, ya saya juga mengadu kepada kepolisian. Seperti itu sih. Balik lagi berurusan dengan hukum. Polisian. Gimana nih Bang Haji nih? Sebenarnya saya tidak mau. Cuman kayaknya dibicarakan baik-baik tidak mempan. Ya udah kita coba dulu dengan proses hukum melalui Bang Raja. Bang, dengan kasus ini ada dampak sama karir nggak Bang? Kayak Iya. kerjasama. Makanya saya bilang, ada klien saya yang termakan dengan isu yang sekarang beredar, sama ada alhamdulillah juga yang tidak termakan. Seperti itu. Oke. Total boleh disebutin? Total kerugian Bang, kerugian Ya nanti aja lah kalau masalah itu mah ya. Pokoknya intinya adalah bahwa dengan adanya perlakuan dia terhadap saya, ya itu banyak sekali kerugian-kerugian yang saya rasakan. Seperti itu. Baik moral, baik material maupun immaterial. Terima kasih semua teman-teman ya. Mudah-mudahan jawabannya puas. Satu lagi.